patah dulur-dulur. Ini buahnya untuk keprok batu 55-nya, banyak dahan yang patah. Nah, walau ada faktor angin tapi juga faktor buahnya yang terlalu berat dulur. Itu tadi patah. Nah, ini adalah beberapa buahnya, ini juga patah dulur. Nah, patah. Tadi saya hitung ada 7 batangan yang patah dulur-dulur. Kurang antisipasi saya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Nah, masih ada dulur gejala serangan lalat buah dulur, walaupun bisa dikendalikan ya, sangat minim dulur, tapi masih ada. Nah, untuk hari ini dulur kita melakukan perawatan rutin untuk jeruk keprok batu 55. Untuk hari ini kita akan melakukan penyemprotan khusus untuk memberantas hama lalat buah sampai ke fase stadia semuanya dulur ya, baik telur, larva, pupa, dan juga lalat dewasa dulur. Nah, untuk itu racikan ini adalah racikan untuk mengendalikan semua stadia dari hama lalat buah dulur. Insya Allah ini sangat-sangat manjur ya. Ini adalah racikan yang biasa saya pakai dulur untuk mengendalikan, dan juga sebagai rollingan untuk bahan aktif di metoat kemarin. Sebelum penyepraian kali ini dulur ya, saya kemarin kan sudah di video sebelumnya memakai bahan aktif di metoat. Untuk itu, untuk rollingannya hari ini saya akan khusus untuk memberantas hama lalat buah dari stadia telur, larva, pupa, dan sampai lalat dewasa dulur. Saya menggunakan 2 bahan aktif, yaitu yang pertama Asefat dulur-dulur, yang mungkin sudah sering digunakan dulur-dulur semua, dan juga saya tambahkan dengan metomil dulur ya, sebagai penghancur untuk fase telur. Jadi ini adalah racikan yang biasa saya pakai dulur, dan insya Allah manjur dulur ya, untuk mengendalikan hama lalat buah yang membandel dulur ya. Nah, alhamdulillah untuk keadaannya cukup bagus dulur. Untuk lalat buahnya tidak terlalu mengkhawatirkan, semoga saja nanti sampai seperti itu dulur ya. Walaupun masih ada beberapa, tapi untuk tingkat kerontokan dari hama lalat buah sangat-sangat minim dulur. Jadi simak terus video penyepraian kali ini dulur untuk racikan pestisida dan juga fungisida untuk penyemprotan rutin jeruk keprok batu 55. Dan untuk cuaca pada saat penyepraian kali ini alhamdulillah cukup cerah dulur-dulur, dan semoga sampai selesai nanti tidak ada belum hujan dulur ya. Soalnya beberapa hari di daerah saya sini masih ada hujan dulur, mulai dari sore sampai malam. Jadi takutnya untuk perkembangan lalat buah bisa lebih cepat dulur, karena untuk kelembaban yang sangat tinggi dulur ya. Dan juga untuk buahnya sendiri kan sudah mulai beranjak masak dulur, jadi takutnya akan cepat terkena serangan. Nah, untuk penyepraian kali ini inilah beberapa pestisida yang saya pakai dulur, masih tetap sama. Nah, cuma untuk abamectinnya saya memakai yang 36 EC dulur, dan saya tambahkan KNO 3 kristal dulur sebagai untuk meningkatkan kualitas buahnya dulur, karena juga ini adalah fase pembesaran, sudah mulai masak ya, sehingga ini sangat diperlukan untuk pembesaran buah, rasa, dan juga untuk meningkatkan kualitas bobotnya dulur ya. Nah, ini kan sudah saya review di video di jeruk siem kemarin dulur ya. Nah, inilah untuk penyepraian kali ini dulur.
Nah, untuk fungisida sulfur dulur, karena ini pencegahan embung tepung ya, jadi hari ini saya full kasih 1 kilo per 400 liter air dulur, kurang lebih 400 liter air. Nah, untuk embun tepung sendiri biasanya kan menyerang di tunas-tunas yang muda dulur, dan juga untuk kelembapan di lahan saya ini kan cukup tinggi. Jadi untuk itu saya berikan dosis yang agak banyak. Dan untuk fungisida mangkojebnya juga dulur, saya berikan 1 kilo penuh untuk pencegahan, karena buahnya juga sudah mulai siap masak ya. Jadi untuk itu benar-benar saya jaga dulur, sayang nanti terkena jamur, karena cuaca cukup di sini siang panas dan sore sampai malam itu kadang-kadang hujan dulur. Nah, ini adalah racikan yang saya pakai biasanya untuk mengendalikan lalat buah dulur, sebagai rollingan dari bahan aktif di Metoat. Untuk metomil sendiri saya memakai 250 gram dulur. Nah, inilah metomil dulur, kegunaannya sangat banyak ya, spektrum jangkauannya cukup banyak dulur, dan yang paling penting dia adalah salah satu insektisida untuk menghancurkan telur ya. Dan untuk asefat saya berikan 300 dulur. Untuk mereknya saya menggunakan merek dagang Paspat, silakan menggunakan merek dagang lain dulur. Untuk asefat sendiri baunya sangat menyengat dulur, hampir sama lah kurang lebih dengan insektisida di Metoat dulur, dan fungsinya juga hampir sama dulur. Nah, untuk KNO dulur, karena untuk di kebun saya untuk jeruknya sudah mulai pembesaran, jadi agar lebih memaksimalkan lagi saya berikan KNO 3 kristal dulur. Nah, ini langsung lewat penyepraian dengan kandungan kalium dan nitrogen dulur ya, saya berikan sekitar 1 kilo dulur untuk penyepraian 400 liter air. Nah, untuk fungsi kaliumnya sendiri kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas dulu, jadi sangat bagus ketika buah sedang berproses untuk masak ya, atau siap panen. Untuk abamectin sendiri dulur, hari ini saya menggunakan merek dagang Vlox. Nah, untuk konsentrasinya sendiri saya memakai yang 36 EC dulur. Ini sebagai rollingan sebenarnya ya. Untuk di daerah saya sini yang paling rentan itu adalah penyakit trip dulur untuk tanaman jeruk sendiri dulur. Karena kalau kita tidak rutin menggunakan insektisida yang bersifat untuk trip, jadi nanti kualitas jeruknya agak sedikit berkurang. Nah, untuk pelekat, karena ini masih musim hujan dan masih banyak hujan dulur, saya berikan dosis sekitar 250 sampai 300 dulur, sebagai memaksimalkan kerja fungisida dan juga insektisidanya dulur. Apalagi kita memakai insektisida yang bersifat sistemik ya, jadi diperlukan untuk penetrasi ke dalam jaringan tanamannya dulur. Nah, ini adalah keadaannya dulur. Alhamdulillah untuk tingkat kerontokannya sangat minim dulur, ada beberapa lah, tapi untuk di lahan saya sini alhamdulillah tidak terlalu banyak seperti di lahan-lahan yang lain lah, di lahan-lahan tetangga dulur, tapi tidak enak untuk membuat videonya. Nah, ini adalah keadaan dulur untuk saat ini. Alhamdulillah untuk tingkat kerontokan sangat-sangat berkurang. Nah, untuk cara kerja dari insektisida asefat adalah bersifat sistemik, racun kontak dan lambung dulur, berbentuk tepung yang larut dalam air. Nah, maksudnya sistemik, kembali lagi dulur, sistemik artinya masuk ke dalam jaringan tanaman. Ketika nanti ada serangga penghisap, penggerek daun memakan tumbuhan kita, dia akan bekerja secara lambung dulur, mencegah nafsu makan, sehingga serangga atau hama itu akan mati ya, lama kelamaan akan mati dulur. Jadi untuk asefat sendiri, di samping baunya sangat-sangat menyengat, dia juga berspektrum luas dulur. Dia sangat ampuh untuk mengendalikan hama-hama yang bersifat perusak tanaman ya. Dan untuk asefat sendiri yang berspektrum luas untuk mengendalikan hama penusuk atau penghisap dan pengunyah seperti aphids, thrips juga bisa dulur, ulat tanah, lalat buah, penggorok daun, dan juga wereng dulur, karena baunya yang sangat-sangat menyengat dulur. Jadi untuk keefektifannya setelah beberapa literasi dan juga saya baca dulur,
untuk bahan aktif asefat biasanya bertahan hingga 5-7 hari dulur, tergantung dosis yang kita pakai ataupun konsentrasi dalam bahan aktifnya dalam insektisidanya ya. Nah tapi insya Allah dulur, setelah kita beberapa racikan insya Allah akan lebih awet lah, biasanya seperti itu dulur ya. Nah ini untuk keadaan saat ini dulur. Oh ya dulur, masih bersama pengompres handal dulur. Nah untuk buahnya sudah benar-benar mulai pembesaran dan sudah ada beberapa yang sudah mulai menguning dulur. Jadi semoga saja tidak ada kendala sampai petik nanti dulur, sampai panen dulur. Nah ini adalah keadaan kira-kira sudah mulai sebesar ini dulur ya. Pembesarannya juga cukup bagus dan kulitnya bersih dulur. Dan untuk metomil sendiri, insektisida metomil merupakan racun kontak lambung yang berspektrum sangat luas, yang ampuh membunuh berbagai macam ulat dan serangga. Metomil termasuk insektisida transmilar yang mampu menembus jaringan daun dan membunuh hama yang berada di balik daun. Maksudnya transmilar itu dia bersifat menyeluruh ya dulur, melindungi secara cepat. Jadi ketika hama terkena insektisida ini sifatnya bersifat knockdown, artinya dia akan dalam beberapa menit akan mati dulur ya. Dan yang paling penting untuk insektisida metomil ini, jaringannya spektrum jangkauan hamanya juga cukup luas dulur. Dia bisa membunuh beberapa hama termasuk ulat menggorok daun dan juga ulat-ulat pemakan buah ya. Nah seperti itu dulur untuk keefektifan dan fungsi dari insektisida metomil ya. Nah untuk keadaannya seperti ini dulur, buahnya sangat-sangat lebat. Dan untuk metomil sendiri adalah insektisida sekaligus ovisida yang mampu membersihkan hama hingga telur-telurnya. Nah itu tadi dulur yang dapat saya sedikit berikan informasi ya, bahwa untuk metomil sendiri sangat efektif ketika lalat buah sudah meletakkan telurnya ataupun sudah mulai menusukkan beberapa telur di buah. Ketika nanti kita menyepray menggunakan insektisida metomil, nah insya Allah untuk telur-telurnya juga akan rusak dulur ya, sehingga tidak menjadi larva dan tidak menjadi lalat buah. Nah alhamdulillah dulur, benar-benar alhamdulillah untuk keadaan sangat ini sangat memuaskan. Nah inilah pembesaran buahnya dulur, setelah kemarin kita lindungi, kita proteksi dengan bahan aktif demotoat, dan sekarang kita rolling menggunakan asefat dan juga metomil ya dulur ya. Nah ini adalah jeruk keprok batu 55 ya dulur ya, di daerah Malang. Dan alhamdulillah untuk tahun ini produktivitasnya sangat-sangat, bisa saya sangat katakan sangat luar biasa dulur, karena untuk buahnya benar-benar kualitasnya juga bagus, benar-benar terjaga, bisa saya katakan terbebas dari trip dulur, sehingga untuk kualitas kulitnya sangat bersih dan untuk pembesaran buahnya juga sangat bagus dulur ya. Nah kendalanya sekarang mulai ditonjok dulur ya, disangga ya, karena banyak beberapa, tidak hanya 1-2 dulur, tapi ada beberapa berpotensi untuk patah. Jadi untuk beberapa hari ini saya lakukan penonjokan ataupun penyanggaan dulur. Nah inilah untuk keadaan saat ini dulur, semoga tidak ada kendala lagi sampai terakhir nanti panen dulur. Nah bisa dilihat untuk buahnya dulur sangat-sangat memuaskan, dan semoga setelah kita melakukan penyepraian menggunakan asefat dan juga metomil, hama lalat buahnya tidak ada dulur, sehingga aman dan terbebas tanaman saya dari hama lalat buah yang salah satu menjadi momok bagi petani jeruk khususnya dulur ya. Nah keadaannya untuk saat ini, dan alhamdulillah untuk sampai selesai penyepraian cuacanya terang dulur, sehingga untuk pestisida yang kita gunakan insya Allah akan bekerja secara maksimal dulur-dulur ya. Nah demikian dulur video rollingan untuk penyepraian kali ini, khusus untuk memberantas hama lalat buah. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.